Ada satu pertanyaan yang terlalu sering dikubur dalam diam. Apakah hidup ini layak dijalani? Pertanyaan yang membosankan, katanya terlalu berat, terlalu suram. Tapi karena justru itulah ia penting. Tiap orang pada titik tertentu akan duduk dalam sunyi dan bertanya, untuk apa aku di sini? Dan pertanyaan itu seperti pisau yang perlahan mengelupas lapisan ilusi. Karena di balik semua drama, pencapaian, kesenangan singkat, hidup tampak membosankan. Apakah hidup ini layak dijalani? Pertanyaan ini bukan soal pesimisme, tapi soal keberanian. Albert Camus menyebutnya sebagai satu-satunya pertanyaan filosofis yang sungguh penting. Karena kalau jawabannya tidak, maka semua teori moral, agama, dan etika runtuh. Menurut Viktor Frankl, penulis Man Server Meaning, manusia bisa bertahan dari neraka jika ia menemukan makna. Tapi bagaimana jika makna itu ternyata kosong? Kita bangun, bekerja, mengejar validasi, jatuh cinta, patah hati, menua, lalu mati. Ada di antaranya yang mungkin berteriak dalam hati, ini membosankan. Sistem dibangun bukan untuk membuatmu paham, tapi sibuk, dibanjiri konten, motivasi palsu, dan semangat yang dikemas. Agar kamu lupa pada satu hal, bahwa sebagian besar dari kita menjalani hidup bukan karena ingin, tapi karena kita tidak tahu harus apa lagi. Lanjutkan saja seperti suara di kepalamu berbicara. Semua orang juga begitu, dan pengalian itu terasa manis, seperti plester di luka yang tak pernah sembuh. Kita lupa bertanya, kenapa harus sembuh? Kita takut pada keputusan, padahal justru di titik itulah realitas membuka wajah aslinya. Di sana, kita berhenti berpura-pura kuat dan mulai jujur. Nietzsche pernah menulis, "He who has a way to life can bear almost anyhow." Tapi bahkan Nietzsche tak bisa menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Psikolog eksistensial seperti Rollo May atau Irvin Yalom menyatakan bahwa kesadaran akan kematian, penderitaan, dan kebebasan justru membuka ruang otentik untuk hidup. Tapi itu menyakitkan. Apakah hidup ini layak dijalani? Jawabannya tak pernah diberikan oleh buku, agama, dan filsafat. Jawaban itu hanya muncul setelah semua suara lain dalam kepala berhenti. Apa yang terjadi kalau besok kamu tak bangun lagi? Apa yang tersisa kalau semua yang kamu perjuangkan ternyata tidak penting? Apakah itu artinya hidupmu sia-sia? Atau justru bebas? Apakah kamu sedang hidup atau hanya menunda mati? Realitas tak pernah menawarkan harapan. Harapan itu diciptakan, dipaksa lahir, dan kalau tak mampu, ya sudah. Di titik itu, keputusasaan bukan musuh, tapi cermin. Mungkin kamu bisa terus hidup karena kopi pagi,
musik indie, atau karena kamu penasaran siapa yang akan menyakitimu minggu depan. Mungkin itu tidak mulia, tidak agung, tapi cukup. Kalau kamu merasa hidup ini membosankan, selamat. Itu tanda kamu sedang sadar. Dan kalau kamu masih nonton video ini sampai akhir, mungkin kamu hanya butuh alasan kecil untuk tetap bertahan. Jadi, pertanyaannya bukan apakah hidup ini layak dijalani, tapi layakkah kamu menciptakan alasan untuk menjalani hidupmu sendiri? Karena kalau kamu menyerah, setidaknya jangan diam-diam, bikin sedikit kekacauan, tinggalkan sesuatu, atau diam saja. Itu juga bentuk perlawanan. Dan kalau semua ini terasa membosankan, mungkin kamu sedang benar-benar hidup. Sampai jumpa di pertanyaan absurditas selanjutnya. Watch my knife and let me